Ini memang baru awal bulan Maret ya, tapi kita tahu bahwa bulan ini tuh nanti akan banyak agenda sebenarnya di Bursa Indonesia, termasuk salah satunya adalah awal pertama puasa begitu ya, yang Mhm. nanti cenderung sepi transaksinya. Dan sekarang aja belum puasa kayaknya transaksi udah sepi nih dari Masih awal sepi tahun ya. juga. Kalau kita bisa mencermati mungkin IHSG ini seperti apa sih, faktor-faktor apa juga yang kayaknya cukup bisa membuat IHSG nantinya akan balik lagi sumringah dengan gembira gitu loh, Iya. seperti apa? Kalau kita lihat pergerakannya beberapa hari terakhir memang tampaknya cukup fluktuasi ya Maria. Kemarin 2 hari terakhir IHSG ditutup di zona merah. Pada hari ini sebetulnya terjadi rebound meskipun tipis saja di 0,02% tadi. Memang tampaknya belum terlalu signifikan dari segi nilai transaksi. Pada hari ini sekitar 8,9 triliun begitu. Artinya ini masih under di bawah rata-rata performa tahun lalu yang bahkan rata-ratanya bisa mencapai 15 triliun. Kalau kita lihat juga pada hari ini final level IHSG ini di 6844. Artinya memang dari segi support MA50 saat ini masih menjadi penahan begitu ya bagi IHSG di kisaran 6.829. Sementara kalau IHSG mampu menembus resistensinya di MA100 di level 6.897, tidak menutup kemungkinan kalau IHSG ini bisa berhasil menyentuh level berikutnya di 6.900 begitu, dan kemudian bisa saja IHSG menyentuh kembali level all time high-nya seperti yang dicapai tahun lalu dengan sejumlah data-data yang mensupport juga penguatan IHSG. Kemudian dari segi indikator lainnya, stokastik RSI juga saat ini IHSG berada di rentang oversold di level 29, artinya investor berpotensi untuk melakukan akumulasi beli sehingga tidak menutup kemungkinan bahwa ada terjadi pembalikan arah begitu IHSG untuk rebound. Meskipun tampaknya kalau kita lihat data-data belakangan ini yang memang masih didominasi oleh wait and see-nya kebijakan The Fed, ini potensi penguatannya sangat terbatas, Maria. Kalau kita lihat kemarin hasil asing juga cukup besar hingga 1,06 triliun di seluruh pasar. Padahal beberapa waktu terakhir sudah mulai ada net buy, tapi tampaknya beberapa terakhir ini investor cukup galau begitu sehingga terjadi lagi net sell asing. Galaunya masih berlanjut ya dari awal tahun sampai dengan saat ini. Dan kalau tadi Sasa sudah bilang ada beberapa tanda-tanda dari sisi teknikal, dari MA, kemudian juga RSI-nya, stokatis RSI. Ini terlihat sekali bahwa level-level yang ditunjukkan dari MA50 dan MA100 ini melambangkan bahwa memang kondisi bursa kita relatif sepi. Karena yang dicetak angka-angkanya tuh tipis-tipis saja begitu ya di level-level yang terbentuk saat ini. Jadi memang kita butuh dorongan sebenarnya dari sisi transaksi nih. Butuh bensin juga butuh yang kuat. bensin gitu ya, biar lebih ramai. Mungkin karena ada sentimen yang masih nggak enak kali ya saya. Kalau kita lihat dari global seperti apa? Betul Maria, sebetulnya kebijakan The Fed ini masih membayangi kebijakan ataupun tarik-menarik dari psikologis investor begitu ya. Karena memang ternyata rilis data ekonomi Amerika Serikat, inflasi ini berdasarkan PCE ternyata lebih panas dari perkiraan atau ternyata meningkat dibandingkan bulan sebelumnya. Termasuk ini data pasar tenaga kerja dan juga belanja konsumen. Ini membuat investor jadinya wait and see dan kembali mempertimbangkan ekspektasinya terhadap inflasi, kemudian kebijakan moneter Amerika Serikat yang kayaknya ini masih akan hawkish ke depannya. Apalagi di tahun ini The Fed diperkirakan masih akan menaikkan suku bunga acuan sebanyak 3 kali, meskipun memang inflasi secara tren begitu dalam tren yang melandai, tapi tampaknya ini belum cukup kuat deh untuk membuat The Fed mengurungkan niatnya untuk kembali mempertahankan suku bunga acuannya sampai akhir tahun ini begitu ya. Karena kalau kita lihat menurut laporan Conference Board konsumen di Amerika Serikat ini tampaknya semakin pesimis nih Maria. Kalau pada bulan Februari karena muramnya prospek ekonomi jangka panjang. Karena balik lagi data-data di Amerika Serikat ini belum cukup mampu untuk mempengaruhi kebijakan The Fed begitu ya, untuk mengambil kebijakan-kebijakan yang lebih longgar begitu ya. Sementara itu indeks keyakinan konsumen bahkan turun juga menjadi 102,9 untuk bulan ini atau turun dibandingkan bulan sebelumnya di 106. Oke, berarti terlihat bahwa efeknya atau masalah besarnya ini masih soal inflasi ya di Amerika Serikat yang kemudian mendorong kebijakan dari The Federal Reserve untuk tetap berada di range suku bunga yang tinggi. Kalau kita lihat di dalam negeri juga kayaknya persoalannya juga masih soal inflasi kayaknya ya. Betul Maria. Hari ini BPS mengumumkan terkait dengan data inflasi tanah air, di mana angkanya ini sebesar 0,16% pada Februari 2022 secara bulanan ini ya. Sementara kalau kita lihat secara tahunan, angka inflasinya ini mencapai 5,47% dan sepanjang tahun berjalan ini 0,5%. Nah, kalau kita cermati juga, inflasi pada Februari ini sebetulnya sesuai nih dengan ekspektasi pasar. Tapi konsensus kalau kita lihat dari bulan sebelumnya 5,28%
Dan secara histori kalau kita lihat memang inflasi pada bulan Februari ini memang melandai karena di Desember ataupun Januari memang tampaknya harga-harga bahan pangan ini biasanya memang sudah melambung sehingga memang wajar saja kalau di bulan Februari ini harganya mulai melandai. Dan kalau kita lihat mungkin agak PR juga nih untuk pemerintah mencoba untuk menjaga inflasi sampai di pertengahan bulan atau di pertengahan tahun 2023 karena memang tadi kan sudah di sounding ya akan ada Lebaran, kemudian akan ada masa puasa, Lebaran. Akan naik lagi nih kayaknya akan naik lagi dan disambung lagi dengan nanti tahun baru atau tahun ajaran baru sekolah gitu ya. Apalagi kalau bulan puasa, Ramadan biasanya kan ada bonus begitu ya bagi karyawan kan. Sehingga ini mampu menggerakkan perekonomian, jadi inflasi engine naik juga lagi. ya, jadi engine untuk belanja. Karena Pak Jokowi kemarin bilang katanya ayo belanja gitu ya. Ayo belanja dengan bonus yang ada. Oke, itu tadi terkait mengenai inflasi yang juga melanda bukan hanya di Amerika saja, di Indonesia juga sama ya. Nah, kalau kita kaitkan lagi dengan apa yang terjadi misalnya kayak PMI manufaktur kita ini udah oke belum, yang cukup bagus atau tidak? Masih oke, cuma ternyata melambat nih Maria dibandingkan bulan sebelumnya, di mana S&P Global ini merilis kalau data aktivitas manufaktur Indonesia pada bulan Februari ini berada di angka 51,2 atau turun dari bulan sebelumnya di 51,3. Sebenarnya meskipun tipis tapi tentu saja data ini membuat investor mencerna begitu ya. Kok kenapa ini terjadi pelambatan di saat kalau kita lihat negara-negara utamanya mitra dagang Indonesia sudah berada dalam fase ekspansif termasuk China begitu ya yang ternyata surprisingly PMI manufakturnya ini berada di rentang ekspansif setelah beberapa bulan terakhir masa kontraksi begitu ya karena ada lockdown. Nah, Economics Associate Director S&P Global Market Intelligence mengatakan kalau sebetulnya aktivitas manufaktur Indonesia ini untungnya ditopang oleh permintaan domestik yang ternyata masih cukup tinggi dan dari segi rantai pasokan juga ini sudah membaik begitu ya sehingga harusnya ini akan membuat aktivitas manufaktur Indonesia menjadi membaik apalagi ditambah dengan permintaan baru juga sehingga ini juga makin meningkatkan aktivitas manufaktur di Indonesia yang masih terjaga di rentang ekspansif. Tapi Maria, meski demikian memang masih rendahnya dari tadi yang saya sudah katakan aktivitas manufaktur dunia membuat aktivitas manufaktur tanah air ini jadinya melambat gitu meskipun China sudah melakukan reopening ekonomi dan juga tadi datanya sudah fase ekspansif, tapi tampaknya permintaannya belum cukup kuat atau belum seperti sebelumnya, sehingga memang dicerminkan dari data aktivitas manufaktur Indonesia yang tampaknya memang tidak terlalu tinggi seperti yang diharapkan. Oke, karena mungkin masih mencoba untuk pelan-pelan ininya ya, take off-nya ya. Dan kemarin juga Bu Sri Mulyani juga bilang bahwa perekonomian kita ya soft landing lah ya, mendaratnya pelan-pelan gitu. Ada optimisme ya. Ada optimisme, tapi harus tetap waspada ya, karena masih banyak ketidakpastian di luar sana. Nah, kalau kita kembali memperhatikan engine apa yang bisa menjadi salah satu sentimen positif, khususnya dari sisi sektoral, apalagi komoditas, ini apa yang menarik, Sa? Kita tidak bisa menampik bahwa engine tanah air ini masih terkait dengan harga komoditas batu bara. Meskipun harganya sudah melandai begitu ya dibandingkan harga tertinggi di tahun lalu yang bahkan mencapai $400. Tapi ini masih menjadi potensial pemasukan begitu bagi tanah air. Meskipun begitu, kalau kita lihat memang harga batu bara tampaknya belakangan ini cukup lesu karena melanjutkan pelemahan 2 hari terakhir. Bahkan kalau dalam 2 hari saja pelemahannya ini hampir 5%. Nah, harga batu bara yang terus melemah ini memang terjadi karena imbas permintaan serta ambruknya harga gas. China nih misalkan, semula ini digadang-gadang bisa menopang permintaan batu bara tahun ini. Ternyata permintaannya belum sekuat itu, Maria. Di tengah mobilitas yang kembali dibuka dan perbatasan, nyatanya hingga saat ini belum menunjukkan tanda-tanda akan memborong batu bara tanah air. Selain itu, kalau kita lihat juga harga gas alam, ini turun drastis. Karena kenapa? Karena cuaca musim dingin yang terjadi di Eropa ini ternyata lebih hangat dari biasanya. Nah, kondisi ini membuat penggunaan listrik untuk memanas ruangan jadinya berkurang. Eropa pun ini akan mengakhiri musim dingin tahun ini dengan pasokan di atas 50%. Nah, pasokan yang memadai ini membuat harga gas alam turun ke level terendahnya bahkan dalam 18 bulan terakhir. Karena rata-rata semua sudah punya pasokan dari batu bara, jadi tidak perlu lagi ada transaksi beli atau transaksi jual. Dan ini agak merepotkan sebenarnya untuk Indonesia ya, yang punya cadangannya cukup banyak gitu. Dan ini juga sebagai tolak ukur juga nih mungkin seperti apa nanti proses hilirisasi lanjutannya untuk menambah added value dari sisi batu baranya, karena dari level harga kan udah ke normalisasi di $200 ya. Nah, saham-sahamnya, Sa? Kalau kita lihat pada ini beberapa contohnya saja ya Maria, meskipun harganya melandai, tapi kalau kita lihat memang tampaknya diimplementasikan juga dari pergerakan harga sejumlah emiten dalam 6 bulan terakhir ini sudah dalam tren bearish.
pada hari ini Adaro Energy sama Indika ditutup stagnan, sementara itu Bumi Resources ditutup terkoreksi 1,47%, Indo Tambang Raya atau ITMG juga melemah 0,6%. Dari segi valuasi sebenarnya masih bisa dikatakan cukup murah begitu ya kalau kita menggunakan rule of thumb PBV 2 kali begitu ya. Kalau Adaro ini PBV-nya 1,08 kali, Indi 0,72, ITMG 1,36 kali. Sementara Bumi ini masih minus 24,6 kali. Jadi masih PR nih bagi Bumi. Oke, kita akan lihat nanti seperti apa kelanjutan untuk saham-saham pertambangan batubara di tengah durian runtuhnya yang sudah selesai begitu ya, dan windfall commodity yang mungkin memang sudah mulai perlahan-lahan berakhir, walaupun memang masih cukup banyak optimisme dari para analis dan ekonom terkait mengenai sektor komoditas yang masih cukup bisa menopang perekonomian Indonesia. Balik lagi kepada Anda, disclaimer on, kami tidak ada tendensi untuk mengajak Anda membeli atau mengkoleksi saham tertentu. Kami kembalikan lagi kepada Anda untuk memilih portofolio saham Anda.